Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah. Nama saya Yuli Novia Bente. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Dan kali ini saya akan membawakan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam 1 dengan dosen pengampu Bapak Insar MSI. Nah, di materi kali ini pembahasan pertamanya tentang definisi elastisitas dan jenis-jenis elastisitas. Apa sih sebenarnya elastisitas itu? Nah, penasaran kan? Mari kita bahas. Elastisitas adalah suatu ukuran sensitivitas pada suatu variabel terhadap variabel lainnya atau persentase perubahan pada suatu variabel sebagai reaksi atau 1% perubahan lain. Nah, adapun jenis-jenis elastisitas ada 5. Yang pertama, elastisitas. Yang kedua, inelastisitas. Yang ketiga, uniter. Yang keempat, inelastisitas sempurna. Dan yang kelima, elastisitas sempurna. Adapun penjelasan dari permintaan yang elastis tadi ialah perubahan suatu harga pada barang akan menyebabkan perubahan permintaan pada suatu barang semakin membesar. Contohnya, apabila suatu harga pada barang menurun hingga 10%, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menaik hingga 20%. Contohnya seperti barang-barang mewah seperti mobil dan juga lainnya. Adapun penjelasan dari permintaan yang inelastis, perubahan suatu permintaan barang lebih kecil dari perubahan harga. Misalnya, harga suatu barang menaik hingga 10%, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun hingga sampai 6%. Contohnya seperti kebutuhan pokok. Nah, penjelasan dari permintaan uniter, perubahan suatu permintaan sama dengan perubahan harga barang. Misalnya, jika suatu harga barang turun hingga 10%, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menaik hingga 10% juga. Adapun penjelasan dari permintaan inelastis sempurna, perubahan harga tidak berpengaruh dengan jumlah barang yang diminta. Contohnya seperti permintaan pada garam. Berapapun harga garam, orang pasti akan membelinya sesuai dengan kebutuhannya. Penjelasan yang terakhir, permintaan elastis sempurna. Pada tingkat harga yang sama, permintaan terhadap suatu barang pasti berbeda-beda. Pembahasan lebih lanjut tentang elastisitas permintaan. Adapun elastisitas permintaan yaitu pengembangan pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Hukum permintaan mengatakan, apabila menurunnya harga suatu barang, maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Para ekonom menghitung elastisitas harga permintaan sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase harga. Sebagai contoh, jika harga suatu es krim meningkat hingga 10%, maka permintaan pembeli terhadap es krim tersebut akan menurun hingga 20%. Nah, bisa kita hitungkan, elastisitas harga permintaan sama dengan min 20% per 10% sama dengan min 2. Elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi 3 konsep. Yang pertama, elastisitas harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Dan yang ketiga, elastisitas harga silang. Adapun penjelasan dari elastisitas harga permintaan dapat disimbolkan seperti ini. Diketahui P1 sama dengan 400, P2 sama dengan 300, Q1 sama dengan 10.000, Q2 sama dengan 15.000. Nah, ditanya koefisien elastisitas. ED sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 per P2 dikurang P1 per P1, yaitu 15.000 dikurang dengan 10.000 per 10.000 per 300 dikurang 400 per 400, yaitu 5.000 per 10.000 per min 100 per 400, yaitu hasilnya
setengah per min seperempat sama dengan min 2. Adapun penjelasan dari elastisitas pendapatan, yaitu koefisien yang menunjukkan batas besarnya perubahan terhadap suatu barang sebagai akibat perubahan pendapatan pembeli. Adapun elastisitas harga silang, yaitu mengukur suatu permintaan harga suatu barang berubah terhadap harga barang lain, dan dapat dirumuskan dengan EXY sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan barang X dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Faktor yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, jumlah pemakai. Yang ketiga, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang terakhir, jangka waktu analisis. Pembahasan selanjutnya, manfaat dari mengetahui nilai ED. Ada kebijakan impor, perpajakan, kebijakan atau strategi penetapan harga atas barang. Nah, pembahasan yang terakhir, elastisitas penawaran. Adapun elastisitas penawaran ialah mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Penawaran bisa dikatakan elastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah banyak jika harganya berubah, dan bisa dikatakan inelastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah hanya sedikit saja jika harganya berubah. Adapun koefisien elastisitas penawaran dapat dirumuskan dengan ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Ada 5 jenis elastisitas penawaran.